wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nurjanah dari Prodi D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Di sini, saya akan memaparkan hasil penelitian dari kelompok kami dengan tema Islam dan Politik dan dengan isu pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap hak-hak warga negara non-Muslim sebagai pemimpin dalam perspektif masyarakat Muslim. Pemimpin merupakan suatu yang sangat penting dalam sebuah negara. Dalam kehidupan bernegara, masyarakat memiliki hak politik seperti hak memilih dan hak dipilih. Oleh karena itu, setiap negara menjamin hak politik tiap warga negaranya tanpa membedakan agama. Akan tetapi, mengenai hak dipilih non-Muslim sebagai pemimpin menjadi kontroversi di dalam hukum Islam karena perbedaan pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer. Dalam sejarah, boleh tidaknya non-muslim diangkat menjadi pemimpin kaum muslim sesungguhnya merupakan fenomena klasik yang senantiasa mengundang perdebatan di kalangan ulama dan peminat studi-studi politik Islam dari masa ke masa. Di satu sisi, sebagian ulama menganggap bahwa non-muslim tidak boleh diangkat sebagai pemimpin kaum muslimin karena beberapa ayat di dalam Al-Quran secara jelas menyatakan demikian. Di sisi lain, ada pula beberapa ulama yang memandang bahwa esensi perdebatan bukan terletak pada apakah pemimpin harus seorang Islam ataupun tidak. Namun, yang terpenting adalah apakah seorang pemimpin mampu untuk memimpin masyarakat memperoleh kesejahteraan dan keadilan yang notabene merupakan perintah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya adalah pengertian pemimpin. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. Pemimpin di dalam hukum Islam atau di dalam bahasa Arab dikenal dalam istilah imam, yang berarti ikutan bagi kaum, dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. Sedangkan pemimpin di dalam hukum positif adalah di Indonesia pemimpin atau kepala negaranya dipegang oleh presiden. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam melakukan kewajibannya sebagai presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Syarat-syarat pemimpin. Imam Al-Mawardi berpendapat tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama, bersifat adil, yang kedua, berpengetahuan, yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mendengar, melihat, dan berbicara secara sempurna. Yang keempat, memiliki kearifan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepemimpinan umum. Yang kelima, memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam dan untuk mempertahankannya dari serangan musuh. Terakhir, berasal dari keturunan Quraisy. Pernyataan ketujuh ini sengaja diungkap Al-Mawardi untuk menggengkan kekuasaan Bani Abbas yang telah dirongrong Bani Buwai dan Bani Fatimiyah yang Syiah. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun berpendapat bahwa syarat-syarat dalam kepemimpinan yaitu yang pertama, berpengetahuan luas, yang kedua, adil, yang ketiga, mampu mengemban tugas sebagai kepala negara, yang keempat, sehat badan serta utuh semua panca inderanya, dan yang terakhir adalah keturunan Quraisy. Kriteria tersebut merupakan kriteria umum yang dipaparkan oleh Ibnu Khaldun dalam tulisannya. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan histori dalam pemerintahan Ibnu Khaldun itu sendiri, ternyata kriteria tersebut tidak hanya meliputi kriteria yang beliau sebutkan, tetapi termasuk dalam beberapa kriteria lainnya. Pemimpin menurut Al-Ghazali memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat dan mulia. Oleh karena itu, seseorang pemimpin menurut Al-Ghazali harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, berkekuasaan untuk sesegera mungkin mengevaluasi. Yang ketiga, menerima pesan ulama. Seorang pemimpin mesti senang bergaul dengan ulama dan menerima nasihat mereka. Tapi, ia perlu waspada pada ulama-ulama alsu atau ulama culas yang hanya menginginkan kekayaan duniawi saja. Yang selanjutnya, berlaku baik kepada bawahan. Lalu, tidak
tidak mengalahkan rasionalitas dan agamanya. Yang selanjutnya, rendah hati dan penyantun. Jangan berhati takabur dan bersikap sombong. Kepala negara haruslah merasakan dirinya sama dengan para rakyat biasa di dalam segala hal. Yang selanjutnya, tidak mementingkan diri sendiri. Lalu, loyalitas tinggi. Yang selanjutnya, hidup sederhana, lemah lembut, dan cinta rakyat. Hendaklah kepala negara berusaha untuk membuat rakyat senang dan rela sesuai dengan tuntunan dan kehendak agama. Nabi pernah bersabda kepada sahabatnya, "Sebaik-baiknya umatku adalah orang-orang yang mencintaimu dan kau pun mencintai mereka. Dan seburuk-buruknya umatku adalah orang-orang yang membenci kalian, dan kalian pun membenci mereka. Mereka mengutuk kalian dan mereka pun turut mengutuk mereka." Tulus, dan yang terakhir adalah tulus dan ikhlas. Adapun hak warga negara menurut UUD 1945 adalah yang pertama, hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden terdapat pada pasal 6 ayat 1. Hak warga negara untuk memiliki kedudukan sama dalam hukum pasal 27 ayat 1. Hak atas kehidupan yang layak pasal 27 ayat 2. Hak dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3, hak berserikat dan berkumpul ayat 28 pasal 28 ayat 3, hak pengeluaran pendapat secara lisan ataupun tulisan pasal 28, hak untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan pasal 28D ayat 3, hak untuk memeluk agama masing-masing terdapat pada pasal 29 ayat 2, hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara pasal 34 ayat 1, dan yang terakhir hak warga negara untuk mendapat rasa aman atas apa yang dimiliki, yaitu terdapat pada pasal 28G ayat 1. Hak warga negara secara umum di dalam Islam dalam buku Dr. A.M. Saifuddin berjudul Ijtihad Politik Cendekiawan Islam yang diterbitkan oleh Gema Insani pada Mei 1966 adalah hak persamaan di depan umum, hak peradilan, hak kebebasan individual yang terdiri dari yang pertama hak kebebasan perorangan, yang kedua hak kebebasan berkeyakinan dan beribadah bagi non-muslim. Islam tidak memaksa seseorang untuk mengubah keyakinannya dan memeluk Islam, walaupun Islam menyerukan untuk itu. Yang selanjutnya, hak bertempat tinggal. Lalu, hak kebebasan bekerja, hak kebebasan berpendapat, hak untuk menuntut ilmu, hak menerima santunan negara. Di dalam Undang-Undang 1945, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban bagi muslim dan non-muslim, karena di dalam Undang-Undang 1945, pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan menjadi salah satu hak asasi manusia yang tegas dan diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pernyataan jaminan di dalam pasal tersebut mengindikasi bahwa negara memiliki kepentingan yang wajib untuk dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan. Jadi, kesimpulannya adalah pemimpin boleh dari kalangan non-muslim karena ada beberapa yang menjadi argumen memperbolehkan umat non-muslim menjadi perwalian politik untuk duduk di anggota dewan. Di antaranya, persoalan yang dibahas di dalam parlemen atau anggota dewan bukan hanya permasalahan agama semata, tetapi membahas permasalahan yang bersifat umum. Jadi, orang-orang non-muslim pun boleh untuk duduk di Dewan Perwakilan. Karena untuk membahas peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum diperlukan orang yang mumpuni. Jika orang non-muslim mampu dan cakap dalam masalah tersebut, di dalam prinsip ajaran Islam terdapat prinsip umat yang satu dan prinsip persamaan. Bahwa umat non-muslim dan muslim sama dalam hak dan kewajibannya dan diakui sebagai warga yang satu. Hal ini seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang tertuang di dalam Piagam Madinah, bahwa orang-orang Muslim dan Yahudi dan Bani Auf sama hak dan kewajibannya. Perkara pemerintahan atau kewarganegaraan adalah perkara duniawi. Selagi masih dipakai prinsip musyawarah, umat non-Muslim berhak untuk menjadi perwakilan politik
untuk mewakili kaumnya dan menyampaikan aspirasi mereka di parlemen. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.